Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Usaratul Fansa dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya selaku perwakilan dari kelompok 12 akan membahas materi tentang periode dan perkembangan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan remaja. Karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Jadi, mendefinisikan kata remaja secara tepat adalah dari kata remaja. Dalam bahasa Latin adalah adolescent to grow atau adolescent to grow atau to grow maternity. Banyak tokoh yang memberikan definisi remaja, seperti De Bruin mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Paplia dan Olds tidak memberikan pengertian remaja secara eksplisit, melainkan secara implisit melalui pengertian masa remaja. Menurut Paplia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberikan batasan mengenai remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu yang pertama biologis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial ekonomi, yakni A. Individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Dan yang terakhir, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. Selanjutnya, Wirawan menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. A. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak. B. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi mempermalukan mereka sebagai anak-anak. C. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego. D. Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua. Dan yang terakhir, dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja ataukah tidak. Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Apabila tugas perkembangan sosial ini dapat dilakukan dengan baik, remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan untuk fase-fase berikutnya. Sebaliknya, apabila remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya, akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial di fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. William Kay, sebagaimana dikutip Yudik Cahja, mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. A. Menerima fisiknya sendiri. B. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai prioritas. C. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman-teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. D. Menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. E. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. F. Memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. G. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri, sikap atau perilaku kekanak-kanakan. Tujuan perkembangan remaja, Cahja mengemukakan pendapat Hawthorne yang mengklarifikasikannya ke dalam 9 kategori, yaitu
kematangan emosional, emansipasi dari kontrol keluarga, menggunakan waktu senggang secara tepat, pemanfaatan minat-minat heteroseksual, kematangan intelektual, memiliki falsafah hidup, kematangan sosial, memilih pekerjaan dan identifikasi diri. Adapun tujuan perkembangan masa remaja dari arah tidak toleran dan bersikap superior menjadi bersikap toleran dan merasa nyaman. Kaku dalam bergaul menjadi luas dalam bergaul. Peniruan buta terhadap teman sebaya menjadi interdependensi dan punya self-esteem. Kontrol orang tua menjadi kontrol diri sendiri. Perasaan yang tidak jelas tentang dirinya atau orang lain menjadi perasaan mau menerima dirinya dan orang lain. Kurang dapat mengendalikan diri dari rasa marah dan sikap permusuhannya menjadi mampu menyatukan emosinya secara konstruktif dan kreatif. Adapun perkembangan heteroseksualitas, belum memiliki kesadaran tentang perubahan seksualnya menjadi menerima identitas seksualnya sebagai pria atau wanita. Dari awalnya mengidentifikasi orang lain yang sama jenis kelaminnya menjadi mempunyai perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya. Bergaul dengan banyak teman menjadi memilih teman-teman tertentu. Adapun kematangan kognitif, dari awal menyenangi prinsip-prinsip umum dan jawab yang final, menjadi membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori, menerima kebenaran dari sumber otoritas menjadi memerlukan waktu sebelum menerima, memiliki banyak minat dan perhatian menjadi memiliki sedikit minat atau perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya, bersikap subjektif dalam menafsir sesuatu menjadi bersikap objektif dalam menafsirkan sesuatu. Adapun filsafat hidup, tingkah laku dimotivasi oleh kesenangan belaka menjadi tingkah laku dimotivasi oleh aspirasi, acuh tak acuh terhadap prinsip-prinsip ideologi dan etika menjadi melibatkan diri atau mempunyai perhatian terhadap ideologi dan etika. Tingkah lakunya tergantung pada reinforcement atau dorongan dari luar, menjadi tingkah lakunya dibimbing oleh tanggung jawab dan moral. Selanjutnya, kita memasuki materi remaja dalam pandangan Islam. Remaja adalah orang yang menginjak akil balik yang memasuki kategori mukallaf, yaitu orang yang sudah mendapat beban kewajiban melakukan syariat. Indikasinya biasanya ditandai dengan menstruasi bagi wanita dan mimpi indah bagi laki-laki. Periode remaja juga disebut sebagai periode storm and drang atau storm and stress, yaitu keadaan pancaroba. Antara lain, menyangkut perilaku seksual dan kriminal yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Pada masa ini, remaja banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan hukum. Motivasi perbuatannya adalah ingin mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan atas eksistensi dirinya. Dengan kata lain, kenakalan remaja merupakan bentuk pernyataan eksistensi diri di tengah-tengah lingkungan dan masyarakatnya. Salah satu penyimpangan perilaku tersebut adalah perilaku seksual. Sementara salah satu bentuk pelanggaran hukum ialah minum minuman keras. Dalam ajaran Islam, pendidikan anak dimulai sejak berada dalam gua garba ibu sampai akhir hayatnya. Pendidikan tersebut diharapkan mampu melahirkan anak yang sesuai dengan nilai-nilai fitrahnya sebagai manusia yang suci dan baik. Oleh sebab itu, pendidikan harus berorientasi pada sebaiknya budi dan ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali bagi orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan putus-putus." Sesuai dengan misi risalahnya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia atau akhlak mahmudah. Dengan akhlak yang baik, harapkan tercipta kehidupan yang aman dan damai jauh dari tindakan kekerasan dan dishuanisme. Sebagaimana sabdanya, "Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia." Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pendidikan adalah menyiapkan anak menjadi sehat secara jasmani dan rohani, sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk umat. Mungkin cukup sampai di sini materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.